kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi tentang 5 prinsip kekuatan etika. Nah, dengan saya Nurul Hikmah NIM 2017-210-130, saya akan menjelaskan tentang fungsi 5 prinsip kekuatan etis. Yang pertama, untuk individu. Pada tingkat individu, dalam membangun kekuatan batin sangat diperlukan. Fungsinya yaitu etika bisnis diterapkan dengan tujuan untuk menyalahgunakan properti orang lain. Nah, yang kedua, untuk organisasi pada tingkat ini, etika bisnis membantu organisasi atau perusahaan untuk mempraktikkan bisnis mereka secara adil, terutama dalam berurusan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sabra Walikita, NIM 2017-113. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang prinsip etis dalam kehidupan, untuk kehidupan. Nah, di sini prinsip etis dalam kehidupan ini yaitu ada tujuannya. Tujuannya itu ada Anda ingin menjadi seperti apa, atau jenis kehidupan yang seperti apa yang Anda inginkan. Contohnya itu seperti ketika kita ingin mencapai suatu tujuan dan yang berdampak positif bagi diri kita, dan kita dapat menetapkan apa yang ingin kita jalani dalam kehidupan diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua, misi Anda pribadi. Nah, semua orang itu tentunya mempunyai memiliki misi pribadi yang menjadikan seseorang tersebut itu menjadi lebih baik. Karena itu misi pribadi ini sangat penting, dikarenakan sangat penting yang dapat menjadi kehidupan seorang itu menjadi seperti orang itu tersebut menjadi lebih terencana untuk mencapai suatu tujuannya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kebanggaan. Nah, kebanggaan ini merupakan aktivitas emosional yang mampu mengubah temperamen. Nah, seseorang yang kurang memiliki semangat hidup yang minim menunjukkan bahwa seseorang itu tersebut mengalami kebanggaan yang kurang. Jadi begitupun sebaliknya, seseorang yang memiliki kehidupan yang ceria, yang semangat untuk mencapai suatu tujuan, dapat kita simpulkan seseorang itu memiliki rasa kebanggaan atas pencapaian yang dicapainya untuk dirinya sendiri, dan bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang mereka sayangi. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nik Febrianti Anggreni Kusuma dengan NIM 2017-210-141. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegigihan, yaitu kegigihan itu adalah berpegang teguh pada pendiriannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, berpegang pada tujuan saya, lalu yang kedua, perilaku yang sesuai dengan niat, dan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Nah, yang pertama terlebih dahulu, kita harus menanamkan jiwa optimis di dalam diri kita. Semisal kita diberikan tugas oleh dosen ataupun atasan kita tuh merasa bahwa kita tuh harus bisa menyelesaikan tugas itu, dan bisa membuat diri kita tuh yakin bahwa kita tuh bisa menyelesaikan tugas itu, dan menyelesaikannya juga tepat waktu. Lalu yang kedua adalah perilaku yang sesuai dengan niat. Jadi ini adalah contoh yang sangat sederhana menurut saya dalam kehidupan sehari-hari saja. Contohnya misal kita mau berangkat kuliah, sudah di dalam diri kita tuh sudah niat, oh ya saya mau berangkat kuliah. Jadi meskipun teman saya ayo kita itu yuk keluar yuk gini, nggak usah kuliah, tapi tetap dalam diri kita tuh kayak nggak mau, saya harus kuliah, saya dari awal sudah niat mau kuliah. Jadi yang ketiga adalah jangan pernah menyerah. Nah, jangan pernah menyerah di sini itu contohnya seperti saat kita sedang down, saat kita sedang di bawah atau dalam masalah, lalu mungkin kita gagal dalam suatu pencapaian, kita tuh jangan pernah menyerah untuk kembali bangkit. Lalu kita harus bersyukur dengan adanya kegagalan tersebut, karena kita menjadi belajar, oh dengan adanya kegagalan ini berarti saya kedepannya harus seperti ini, harus bisa mengambil keputusan dan langkah yang
selayaknya bisa saya ambil lebih baik dari sebuah kegagalan yang kemarin sudah saya dapatkan tersebut. Jadi mungkin bisa menjadikan suatu kegagalan ini menjadi awal dari sebuah kesuksesan yang akan didapatkan gitu. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada salah maupun kekurangannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vera Nurfiana dengan NIM 2017-210145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada perspektif, yaitu kapasitas untuk melihat apa yang benar-benar penting dalam situasi tertentu dengan menggunakan batin Anda. Contohnya ada kejujuran. Kejujuran yang dimaksud kejujuran di sini yaitu jujurlah dalam semua komunikasi dan tindakan. Pemimpin atau manajer yang baik adalah inti dari bisnis yang berkembang dan layak dipercaya, dan kejujuran adalah landasan kepercayaan. Dan yang kedua ada tepati janji dan penuhi komitmen, yaitu wirausahawan atau pemilik bisnis harus dapat dipercaya karena mereka melakukan segala upaya yang benar untuk memenuhi janji dan komitmen mereka. Mereka tidak menafsirkan perjanjian dengan cara teknis atau legalistik yang tidak masuk akal untuk merasionalisasi ketidakpatuhan atau menciptakan pembenaran untuk keluar dari komitmen mereka. Dia ada bijaksana. Bijaksana yang dimaksud di sini yaitu dengan cara tunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang tulus untuk kesejahteraan orang lain. Salah satu prinsip etika bisnis yang penting adalah orang yang peduli, penyayang, baik hati, dan peka terhadap keadaan. Dan yang keempat ada menghormati orang lain. Yang dimaksud menghormati orang lain di sini, jadi kita harus menghormati orang dengan cara sopan dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan martabat yang sama tanpa membedakan atau memandang jenis kelamin, ras, dan asal kebangsaan. Dan yang kelima ada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini yaitu kepemimpinan merupakan salah satu prinsip etika bisnis yang berpengaruh untuk keteladanan dan kehormatan baik bagi individu dan bisnis yang ia bangun. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 2017-210149. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip kekuatan etika bisnis untuk organisasi. Tujuan dalam perusahaan atau organisasi, etika bisnis itu dapat membentuk suatu nilai, moral, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suatu hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Dari etika bisnis itu secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalani bisnis. Visi organisasi itu harus dikomunikasikan di atas atau dari pimpinan, karena jika pimpinan menjalankan visi perusahaan, maka karyawan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan, sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar jika visi dapat dipegang teguh oleh pimpinan dan karyawan perusahaan atau organisasi. Bagi sebuah perusahaan, misi sangatlah penting dalam membangun kiprah perusahaan. Dalam membangun dan memperluas kiprah perusahaan menjadi lebih baik, tentunya tidaklah mudah untuk dilakukan. Salah satunya cara untuk dapat mencapainya adalah dengan menerapkan kode etik yang baik dan standar kebijakan bisnis dalam perusahaan atau organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhafi dengan NIM 2017-210174. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya mengenai kebanggaan. Untuk poin yang pertama yaitu merupakan cerminan dari cara orang bekerja di organisasi tempat mereka bekerja. Misalkan Anda berada di suatu perusahaan A, dan Anda mempunyai suatu cerminan Anda sendiri, yaitu misalkan seperti favorit lah itu mengidolakan seseorang di suatu perusahaan tersebut. Apabila dipraktekkan dari diri Anda sendiri dan mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan dengan mencontoh pribadi seseorang tersebut, maka Anda akan
timbul dari diri Anda suatu kebanggaan tersendiri. Yang kedua yaitu dimulai dari dalam dan keluar. Untuk mencapai suatu kebanggaan tersendiri yaitu dimulai dari diri sendiri, misalkan dari lingkungan, misalkan itu dari keluarga, baru mencapai suatu keorganisasi. Atau misalkan begini, Anda di dalam suatu organisasi itu dimulai dari dalam organisasi seperti teman sebangku, misalkan satu rekan kerja baru, apabila dipraktekkan keluar itu, maksudnya itu apabila menemui seseorang atau rekan kerja dari pihak perusahaan lain, seperti itu. Yang terakhir yaitu pertama-tama seseorang harus merasa nyaman tentang diri mereka sendiri dan apa yang mereka lakukan untuk perusahaan tersebut. Hal yang lain dalam suatu kebanggaan, untuk mencapai suatu titik tersebut, Anda itu harus mencapai suatu yang disukai dari diri sendiri tanpa ada sifat memaksa untuk melakukan suatu pekerjaan dari suatu perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Didin Al-Fukul Izi dengan NIM 2017-210-176. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesabaran. Pada saat suatu organisasi sedang memulai usaha atau bisnis, ada kalanya bisnis tersebut berada pada posisi bawah atau pada posisi tertekan. Nah, itu wajar dalam sebuah bisnis. Namun sebuah bisnis itu tergantung dari bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya menjalankannya. Apakah orang itu bisa sabar dan mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Jika ia mampu menjalankan bisnisnya, maka dipastikan ia akan menjadi pebisnis yang handal di masa depan. Nah, di sini ada 3 aspek atau keyakinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama adalah mempercayai bahwa nilai dan keyakinan Anda benar dalam jangka panjang. Sebagai pelaku bisnis, kita harus percaya bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini tentang bisnis dapat berjalan atau membuahkan hasil yang baik. Contohnya, keyakinan bahwa dengan nilai kejujuran dan konten-konten yang kreatif akan menarik engagement dari calon konsumen kepada perusahaan kita. Nah, ketika nilai-nilai kejujuran sudah tertanam, maka konsumen akan loyal kepada bisnis atau produk kita. Yang nomor 2 adalah keyakinan untuk berpegang pada nilai-nilai yang pada akhirnya kita yakini dan percayai bahwa dalam jangka panjang akan mencapai tujuan. Misalnya, target atau tujuan suatu organisasi adalah memiliki konsumen atau mitra yang loyal. Maka, organisasi tersebut harus yakin dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang bisa menjadi sarana untuk tercapainya tujuan tersebut. Contohnya dengan memiliki kualitas produk yang semakin baik, dengan memiliki kejujuran dan hubungan yang baik dengan para konsumennya. Yang ketiga adalah mempercayai proses dan keyakinan Anda dan memiliki keyakinan itu semuanya akan berhasil, tetapi Anda harus realistis. Kita tentu sudah pernah mendengar istilah bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, dengan keyakinan bahwa kita akan melakukan usaha dengan baik dan sungguh-sungguh, maka hasil yang akan kita peroleh juga akan sebanding dengan proses yang sudah kita jalani. Namun, kita juga harus realistis dengan melihat seberapa besar peluang atau kapasitas kita dalam menggapai atau mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Misalnya suatu bisnis yang baru berdiri dengan pengalaman yang masih minim, tetapi sudah menginginkan bisnisnya dapat stabil, pasar yang sudah stabil. Hal tersebut merupakan hal yang tidak realistis, karena suatu bisnis harus melewati beberapa proses yang cukup panjang untuk mencapai posisi tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Durmahan Ningrum, NIM 2017-210-196. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yang D ada kegigihan, yaitu ada 4. 1. Menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien atau karyawan dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu memenuhi permintaan
klien dan mitra bisnis yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu bersikap sopan dan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam organisasi kita. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam organisasi. Kemudian yang E, ada perspektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif dalam prinsip kekuatan etika. Ada 5, yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini berkaitan dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Dan yang kedua ada prinsip kejujuran, yang merupakan sebuah hal mendasar yang penting dalam menjalankan usaha apapun. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan, yang berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis ataupun organisasi tersebut harus mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sesuai dengan ketentuan dalam organisasi itu. Dan yang keempat ada prinsip saling menguntungkan dalam organisasi, yang artinya aktivitas organisasi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ada prinsip loyalitas dalam organisasi, yaitu proses yang menjalankan usaha yang dilakukan oleh para pekerja, manajemen, atasan maupun bawahan. Loyalitas ini dapat dilihat dari cara para pekerja dengan melakukan kinerja yang dalam keseriusan, ketelitian, dalam visi dan misi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.